Salam Indonesia, salam Nusantara. Apa kabar di pagi hari ini? Saya berharap kita semua sehat-sehat, dan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan sebelum kita beraktivitas atau dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi hari ini melalui renungan firman Allah yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, supaya aku menuruti seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah Yesus adalah sahabat sejati. Jadi tentu sebagai orang atau setiap orang pasti punya sahabat, punya teman, ya. Sahabat yang baik, ada juga sahabat yang tidak baik. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami, berfirmanlah, isi hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kami Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang suci mengasihi Tuhan, dengan hati yang murni mengasihi Tuhan, dengan iman kami di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Engkau yang memerintahkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saya yakin dan saya percaya setiap kita pasti memiliki sahabat-sahabat. Ada yang baik, ya ada pula kadangkala yang tidak baik. Nah, kalau ada sahabat yang merasa hebat dan dengan menjatuhkan orang lain, tentu kita tidak ingin bergaul dengan orang ini, ya. Atau ada sahabat yang ambisi dan egoisnya sangat luar biasa. Dia rela menyingkirkan siapa saja demi dia naik ke atas. Malah kalau ada lagi sahabat yang selalu benar, benarnya sendiri. Wow, itu pasti kita akan menghindari orang-orang seperti ini. Apalagi kalau ada seorang sahabat yang mau naik ke puncak, naik ke atas dengan menjatuhkan orang-orang dekatnya atau sahabat-sahabatnya, rela menjatuhkan sahabat-sahabatnya. Saya yakin dan percaya kita tidak menginginkan orang seperti ini. Kita akan menghindar dari orang seperti ini. Apalagi kita menemukan sahabat yang sok baik dengan menyalah-nyalakan sahabat-sahabatnya yang lain. Saya tidak yakin kita mau terus bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Yesus adalah sahabat sejati.
3 hal yang dilakukan Yesus bagi sahabat-sahabatnya. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus mengapa dia disebut menjadi sahabat sejati. Yang pertama adalah ia mengasihi. Jadi standar mengasihinya adalah sama seperti dia mengasihi Bapaknya. Dan kita juga harus mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi dia, ya dengan menyerahkan kehidupan kita. Tapi saya tidak akan mengupas tentang dari kita, tapi saya akan mengupas dari segi Yesus dulu mengasihi kita sebagai sahabatnya. Karena nanti ada juga tugas kita 3, tapi mungkin malam hari akan saya sampaikan bahwa kita juga memiliki tugas, ya, atau kita harus juga melakukan 3 hal kepada sahabat kita itu. Yesus telah melakukan 3 hal kepada kita, kita juga akan melakukan 3 hal kepada Yesus. Apa nanti malam atau kapan, tapi saya akan menyampaikannya. Nah, jadi ia sangat mengasihi sahabat-sahabatnya. Bayangkan saya orang yang berdosa, ya. Saya orang berdosa. Saya menyadari memang saya orang berdosa. Tetapi karena kasihnya kepada saya, dia selamatkan saya. Bukan ketika saya dalam keadaan hidup benar, tapi justru dalam keadaan saya sedang berdosa. Saya tidak layak sebenarnya menghampiri tata kasih karunia Allah. Tetapi karena dia mengasihi saya, dia selamatkan saya, dia berikan kehidupannya kepada saya, dia perbaharui saya, dia buat saya menjadi ciptaan baru yang dilayakkannya menjadi sahabatnya. Itu sebabnya dia layak menjadi sahabat kita. Sahabat kita, Yesus itu adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang di pikiran Yesus itu tidak ada niat-niat jahat. Kalau kita kan mungkin sebagai manusia ada saja niat-niat jahat. Tetapi Yesus itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat. Tapi justru sebaliknya, bagaimana memindahkan kita dari kejahatan kepada kebaikan. Dari pemberontakan kepada orang-orang yang menurut. Dari orang-orang yang lalim menjadi orang-orang yang penuh kasihan. Dari kematian kekal dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Dari segala suka melakukan pelanggaran-pelanggaran menjadi suka melakukan hal-hal yang baik. Itulah Yesus. Sahabat kita yang sejati itu. Dan dia tidak malu berkata kepada kita bahwa engkau adalah sahabatku. Bangga dong memiliki sahabat yang sangat luar biasa. Bangga dong memiliki sahabat yang ilahi. Bangga dong memiliki sahabat yang Tuhan sendiri mengatakannya kepada kita. Karena apa? Karena sahabat kita itu, Tuhan Yesus itu, mengasihi kita dengan sungguh. Luar biasa. Mari kita responi kasih Tuhan itu. Mari kita sambut kasih Tuhan itu. Mari kita manfaatkan kasih Tuhan itu. Tapi saya hanya mau katakan begini, bahwa sahabat kita Yesus Kristus itu senantiasa mau berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Senantiasa mau berbuat yang terbaik saja dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat pembacaan tadi, kita tentu merasa wow, hebat. Tapi karena memang dia Tuhan yang rela turun ke dunia ini menjadi sama serupa dengan manusia. Dalam keadaannya manusia, tetapi ia tidak berbuat dosa.
sahabat kita itu mengasihi kita. Lihat sajalah keadaan kita pada waktu bagaimana Tuhan menyatakan segala rahmat-Nya bagi kita. Saya yakin dan percaya ketika kita menyambut sahabat kita itu, dalam hati kita ada tangisan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan sahabat sejati itu ada keharuan yang sangat mendalam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi yang anehnya, segala beban yang berat yang kita pikul selama ini, beban-beban dosa itu tiba-tiba lenyap dan menjadi sebuah kelegaan bagi jiwa kita. Itulah sahabat kita itu. Dan yang kedua adalah sahabat kita itu rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Tadi sudah kita baca di ayat yang ke 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Paulus dalam Galati 2 ayat 20 dikatakan, I have been crucified with Christ. Jadi aku telah menyalibkan, aku telah tersalib dengan Kristus. It is no longer I who live, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Siapa yang hidup? But Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave himself for me. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Oleh iman. Jadi hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah, ini tadi saya katakan, telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagiku. Spesial sekali, luar biasa. Kita tahu bagaimana jahatnya Paulus. Kita tahu bagaimana upayanya untuk menghajar, menyeret, menyiksa, bahkan membunuh umat Tuhan. Bagaimana kerja kerasnya yang begitu luar biasa. Dia adalah orang yang sangat taat terhadap hukum Taurat. Dan Alkitab mengatakan dalam melakukan hukum Taurat, ia tidak bercacat sedikit pun. Tidak bercacat sedikit pun. Tetapi justru ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus di Damsyik, dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mengalami perjumpaan dengan sahabat sejatinya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata dari statementnya ini, aku telah tersalib dengan Kristus. Jadi kalau Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita, tentu karena dia mengasihi kita. Kalau mau saya katakan, upah dosa ialah maut. Seharusnya kita yang harus dihukum. Kita yang harus berada di dalam kayu salib itu. Tapi Yesus menggantikan kita. Dia menggantikan keberadaan kita. Karena apa? Dia katakan tadi, di ayat 13 tadi dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi luar biasa. 3 hal yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang pertama, dia mengasihi, lalu memberikan nyawanya. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara yang disebut Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya. Ketika hal yang akan nanti kita dengar ini, yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, semoga kita terus hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan.
Ada memang orang mati untuk sahabatnya karena membela sahabatnya. Ada. Tapi mau saya katakan beda dengan sahabat kita itu. Ketika dia tidak mendapatkan apa-apa dari kita, tetapi dia rela mati bagi kita orang yang berdosa. Jadi biarkan kasih karunia Yesus, biarkan rahmat Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan kita. Yesus adalah sahabat sejati. Kalau dia menjadi sahabat sejati, dia tahu apa yang kau pergumulkan, dia tahu apa yang sedang kau alami, dia tahu. Kalau nyawanya saja dia berikan kepada kita, nyawanya saja diberikan kepada kita. Apalagi dalam hal-hal lahiriah, apalagi dalam hal-hal jasmani ini, atau dalam sandang pangan papan, dan lain sebagainya. Kalau Anda baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, bagaimana ada orang-orang yang khawatir tentang apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan pakai. Dan Tuhan berkata, lihat burung pipit di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan di gudangnya, tetapi ia dipelihara Bapamu. Lihat bunga bakung di padang yang tidak memintal, tetapi begitu indahnya dibuat oleh Allah. Salomo saja tidak memakai seperti salah satu bunga itu, yang kemegahannya seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang lahir, yang nyawanya saja diberikan, apalagi soal hal-hal lahiriah. Sahabat kita itu pasti bertanggung jawab. Sahabat kita itu yang penting kita mau tetap bersama dengan dia. Lalu yang ketiga adalah, yang ketika dilakukan sahabat kita ialah dikatakan ia memberikan firman-Nya. Di ayat yang ke-16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, yaitu adalah firman Allah. Jadi firman itu menuntun kita kepada jalannya. Firman itu menuju kita kepada keselamatan. Firman itu memurnikan hati kita. Firman itu menyucikan hati kita. Firman itu membuat kita bisa kuat melangkah. Saya sering katakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi firman Allah itu dapat memurnikan hati dan pikiran kita. Bayangkan setiap hari kadangkala setan melintas dalam pikiran kita. Melihat gadis cantik, kadangkala ada pikiran-pikiran cabul. Ya, hati kita menyimpan, disakiti orang, menyimpan kepahitan. Orang itu baik-baik, kita menderita, bisa menjadi kanker dalam kehidupan kita. Jangan lakukan itu. Karena apa? Firman Allah ada dalam kehidupan kita. Yesus sudah memberikan firman itu bagi kita. Kalau dia memberikan firman itu, ada alasan Yesus memberikan firman itu bagi kita. Supaya kita tetap dalam persahabatan dengan dia. Kita melakukan firman Allah itu. Kita melakukan sebagaimana yang dilakukan. Kalau dia saja kepada Bapaknya dia lakukan, apalagi kita seharusnya kita melakukan itu dengan baik. Coba lihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Wah, itu persahabatan yang sangat luar biasa. Ayahnya membenci Daud oleh karena dia membunuh si Goliat itu. Lalu orang mulai bernyanyi bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tapi dia berlaksa-laksa. Dia sakit hati, dia iri. Seharusnya dia harus bangga
memiliki prajurit yang sangat luar biasa. Tetapi justru Saul itu menganggap sebuah ancaman. Nah, Yonatan itu adalah anak dari Saul. Dan apa yang terjadi? Sampai-sampai rela ayahnya mau membunuh Yonatan karena dia melihat persahabatan Yonatan yang begitu luar biasa. Persahabatan Yonatan dengan Daud yang begitu luar biasa. Bahkan firman Allah katakan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada cinta antara pria dan wanita. Saking mereka mengasihi satu dengan yang lain. Itu sebabnya Yonatan dan Daud memiliki perjanjian dengan Tuhan. Yonatan bilang, ada Tuhan di antara kita. Bayangkan ada Tuhan di antara kita. Karena memang Tuhan yang membuat persahabatan manusia dengan manusia menjadi sungguh-sungguh. Dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada Tuhan, persahabatan itu hanyalah persahabatan pura-pura. Semu. Jadi ada Tuhan. Nanti kalau aku mati jangan engkau bunuh. Dia tahu bahwa Tuhan memakai Daud ini karena Tuhan sudah melantik dia menjadi raja. Dia tahu. Kalau Anda tahu bahwa raja-raja kalau ada dia naik maka saingan-saingannya akan dibunuh demi melanggengkan kerajaannya. Sama dengan Saul. Dia tidak ingin Daud itu hidup. Tapi Daud adalah orang yang mengasihi, selalu mengasihi. Ada kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak lakukan karena dia mengasihi. Lalu kemudian pendek cerita mau saya katakan, setelah tadi ada Tuhan di antara aku dan engkau. Jangan engkau membunuh keturunanku ketika engkau nantinya menjadi raja. Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya Daud menjadi raja atas kedua Yehuda dan Israel, utara dan selatan. Dan di situ terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mencari keluarga Saul. Di mana dia ada keluarga Saul. Tetapi yang hanya didapati adalah Mephiboset yang kedua kakinya pincang. Ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi Mephiboset itu dibawa ke istana dan diberi makan dari meja raja sepanjang hidupnya. Karena apa? Dia sangat mengasihi keluarga Saul, bukan hanya karena perjanjiannya dengan Yonatan, tetapi karena dia memang mengasihi keluarga Saul. Walaupun dilakukan hal-hal yang jahat, sahabat sejati itu akan selalu melakukan yang terbaik bagi orang-orang. Apalagi Tuhan yang kita miliki itu. Dia mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan firman-Nya agar kita tetap berjalan dalam lingkaran dari kuasa Yesus Kristus itu. Agar kita berjalan menurut kehendak Tuhan itu. Jadi 3 hal ini yang dilakukan Yesus bagi sahabat-sahabatnya, antara saya dan saudara. Yaitu mengasihi kita sebagai orang yang berdosa. Lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya sebagai ganti kita. Lalu dia memberikan firman-Nya. Kita tahu bahwa firman itu yang memberikan kekuatan iman bagi kita. Itu sebabnya kita beriman kepada dia. Beriman karena firman yang diberikan kepada firman itu sendiri adalah dia, kata firman Allah, kata Alkitab. Jadi sangat luar biasa. Mari kita melakukan apa yang dikehendaki Allah. Mari kita melakukan apa yang dimaui Tuhan. Mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita melakukan
apa yang diinginkan sahabat-sahabat kita, apa yang dimaui oleh sahabat-sahabat kita, apa yang dikehendaki oleh sahabat kita itu Yesus Kristus. Jadi jangan ada pengkhianatan di antara sahabat. Jangan ada pengkhianatan di antara sahabat. Saya pernah punya sahabat yang menggunting dalam lipatan. Tidak 1-2 orang saya mengalami sahabat. Yang satu orang kita baik-baik sebagai teman, sebagai sahabat, saya membawanya dalam pelayanan, lalu kemudian dia menggunting dalam lipatan, dia mulai obral kata-kata yang tidak baik, fitnah sana sini kepada anggota saya, yang mengakibatkan terjadinya huru-hara, keributan. Pro dan kontra terjadi. Padahal ya gimana lah ya. Begitulah sahabat. Sahabat itu sahabat yang jelek. Tetapi kebenaran selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Sahabat kita selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Sama dengan sahabat saya yang kedua, yang boleh dikatakan sebagai wakil saya, tapi menggunting dalam lipatan. Di hadapan saya dia berkata manis-manis, tapi itulah keadaan manusia. Jadi bukan karena dia percaya Yesus selalu mengalami pertobatan sejati, tidak. Bukan karena orang mengaku dia adalah orang percaya lalu bisa menjadi sahabat yang sejati, tidak. Sahabat yang sejati terjadi bila ia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami Kristus dalam kehidupannya yang membawa perubahan total, sehingga dia tidak pernah berpikir yang buruk terhadap temannya, justru dia berpikir yang baik. Dan Yesus itu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya, lalu dia memberikan firman-Nya kepada kita. Agar apa? Kita tetap hidup dalam kasih Tuhan itu. Kita tetap hidup dalam perintah-Nya. Kita tetap hidup dalam melakukan kehendak-Nya. Jadi jangan pernah mengkhianati sahabatmu. Yesus tidak pernah mengkhianati sahabatnya. Yesus selalu tiasa melakukan apa yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Jadi jangan pernah takut memiliki Yesus sebagai sahabat. Karena sahabat kita tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kita. Sahabat kita selalu merancangkan hal-hal yang baik, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Jadi itulah sahabat kita. Dan saya berharap mari kita belajar untuk meniru sahabat sejati kita, Yesus Kristus. Sehingga ketika kita berteman dengan orang lain, pertemanan kita bukan pertemanan yang saling menyakiti. Pertemanan kita, persahabatan kita dengan yang lain sungguh-sungguh bisa saling membangun. Sungguh-sungguh bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan sore atau malam nanti saya akan mengatakan apa yang dilakukan kalau Yesus sudah mengatakan kita sahabat. Sebagai sahabat, apa yang kita lakukan bagi Yesus sahabat kita itu. Nantikan nanti malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada, karena kemurahan-Mu kami ada, karena pertolongan-Mu kami ada, karena anugerah-Mu kami ada. Kami hidup karena Tuhan. Terima kasih. Bahkan Engkau yang maha kuasa, yang maha tahu, rela menjadikan kami sahabat-Mu. Siapa kami ini Tuhan? Kami adalah orang berdosa. Kami orang yang tidak berguna tanpa Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan menyelamatkan kami, maka kami adalah orang-orang terbuang. Tapi syukur kepadamu Tuhan,
yang mengasihi kami begitu rupa, yang menyerahkan nyawamu bagi kami, yang memberikan firman-Mu, dan Engkau mengatakan kami sebagai sahabat, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mau ikut melakukan kehendak-Mu dan mau belajar melakukan yang terbaik dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami pergumulan selesaikan pergumulan mereka, yang mengalami kesusahan ekonomi Tuhan berkati ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hatinya bengkok Tuhan luruskan, yang berlobang Tuhan tutup, dan yang rusak Engkau perbaiki Tuhan Bapa di surga, sehingga setiap sahabat-sahabat-Mu menjadi ciptaan baru semuanya di dalam kasih Tuhan, sehingga sahabat-sahabat-Mu ini bisa menjadi berkat dimanapun kami ada, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu yang memberikan cita rasa dimanapun kami ada, memberikan terang di mana arah kepada orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, karena terang itu pasti dilihat karena dia menerangi kegelapan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Aras Gereja Nasional, Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati sahabat-sahabat kami dimanapun melayani, Tuhan berkati semuanya, diberkati Tuhan. Jauhkan dari kami orang-orang yang intoleran Tuhan Bapa di surga, tapi berikan kami sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saling menghargai satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.